Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardisito Priambodo selaku dosen pengampu mata kuliah robotika semester ini. Kami di sini dari kelompok mengkaji Autotech kelas W2 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir robotika yang berjudul Kendali Robot Mecanum Wheels menggunakan gestur tangan berbasis ESP32 dengan sensor MPU 6050. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Diudika Pramana dengan NIM 215033409 selaku ketua kelompok dari Kajiru Autotech. Perkenalkan, nama saya Alexander Mukti Latin. NIM saya 21507334104 sebagai anggota juga. Dan saya sendiri Desi Fitriana dengan NIM 21507334105 sebagai anggota. Baik, pada presentasi kali ini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama ada latar belakang, 2 ada deskripsi robot, 3 cara kerja robot, 4 algoritma pemrograman, 5 hasil pengujian robot, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini mendorong kemajuan dalam berbagai bidang, salah satunya robotika. Perkembangan robotika, terutama dalam penggunaan teknologi kendali gestur tangan, telah membuka peluang baru untuk meningkatkan mobilitas dan interaksi robot dengan lingkungannya. Robot beroda Mechanomics menjadi solusi yang menarik untuk mengatasi pembatasan mobilitas robot konvensional dengan kemampuan manuver ke segala arah tanpa harus berbelok secara keseluruhan. Penggunaan roda mekanum membawa inovasi dalam desain dan gerakan robot, memungkinkan pergerakan bebas dan kompleks tanpa mengubah orientasi robot secara keseluruhan. Berdasarkan robot yang pernah ada, telah dibuktikan bahwa kendali gestur tangan dapat menjadi antarmuka yang intuitif dan manusiawi untuk mengendalikan robot, menggantikan metode konvensional seperti joystick ataupun remote control. Namun, masih terdapat tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan teknologi saat ini, misalnya delay pengiriman data dan gangguan komunikasi. Oleh karena itu, implementasi robot kendali gestur tangan pada robot Mecanum Wheels menggunakan teknologi ESP32 dan sensor MPU 6050 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan efisiensi kendali gestur tangan pada robot Mecanum Wheels. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan, Mas Leksano. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Desi. Berikutnya ada deskripsi robot. Robot Mecanum Wheel yang dikendalikan menggunakan gestur tangan berbasis ESP32 dengan sensor MPU 6050. Ini terdiri atas dua bagian, yaitu robot dan remote. Pada kedua sistem tersebut terdapat microcontroller, yaitu ESP32, untuk dapat berkomunikasi. Nantinya robot akan melakukan gerakan sesuai dengan perintah yang dikirimkan oleh remote. Desain robot menggunakan 4 WD car kit yang sudah ada dan dilengkapi dengan roda mekanum. Pada robot terdapat komponen berupa ESP32, motor driver 298N, kemudian ada sensor ultrasonik, ada baterai. Kemudian pada remote terdapat ESP32, MPU 6050, baterai. Kedua mikrokontroler ESP32 pada robot dan remote berperan dalam memastikan komunikasi yang efektif dan responsif antar bagian sistem. Sinyal perintah yang diterima oleh ESP32 pada remote dikirimkan dengan cepat dan akurat ke ESP32 pada robot untuk menginstruksikan gerakan yang diinginkan. Next. Kemudian ada cara kerja robot. Di sini ada dua blok utama, yaitu robot sebagai receiver, kemudian ada remote sebagai transmitter. Pada remote ini ada tiga blok utama juga, yaitu MPU 6050 sebagai sensor giro dan akselerator. Kemudian ada baterai 5 volt sebagai sumber tegangan, kemudian mikrokontrolernya adalah ESP32. Cara kerjanya nanti
MPU 6050 akan diakses oleh ESP32, kemudian akan diambil nilai 0 dan akselerator yang nantinya akan menggunakan metode DMP yang akan nanti dijadikan pitch dan roll. Kemudian nanti akan dikirim ke robot menggunakan ESP6. Pada robot di sini ada ESP32 sebagai microcontroller juga, kemudian ada sensor ultrasonic sebagai pengaman, ada baterai 12 volt sebagai sumber tegangan, kemudian ada motor driver untuk mengatur gerak motor, kemudian ada motor atau dinamo. Nah, next. Berikut akan dijelaskan oleh Mas Dio. Oke, terima kasih Mas Reksana. Mungkin Mbak Desi bisa tolong share screen ke artikel IDE-nya langsung. Baik, sebentar. Oke, mungkin suara saya terdengar jelas nggak? Sedikit putus-putus, tapi tidak apa-apa. Oke, mungkin ini terdengar, apakah terdengar? Alhamdulillah. Oke. Untuk yang program pertama itu kita ada program untuk transmitter atau remote-nya. Jadi untuk yang bagian pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimport library yang akan kita gunakan, yaitu di sini untuk library yang digunakan untuk MPU 6050 itu ada dua. Yang pertama ada Wire dan yang kedua ada MPU 6050 6 axis motion apps. Selanjutnya untuk library yang digunakan untuk komunikasi menggunakan protokol ISP Now itu ada dua, yaitu ISP Now dan Wi-Fi. Oke. Selanjutnya di bawah kita menginisiasi sensor library MPU 6050 menjadi MPU dan kita mendefine interrupt pin di pin 23. Jadi interrupt pin ini nantinya digunakan untuk kita melakukan pengambilan maksud saya kita gunakan nanti untuk melakukan filter DMP. Ya, jadi untuk di program transmitter ini terutama di bagian pembacaan MPU 6050 kita menggunakan filter DMP untuk melakukan filter dari MPU 6050 untuk menghasilkan nilai pitch dan nilai roll-nya. Kenapa kita memilih filter ini? Jadi sebelumnya kita sudah mencoba melakukan beberapa filter. Salah satu contohnya itu complementary filter. Namun hasil yang didapatkan itu kurang stabil dari complementary filter itu sendiri. Jadi nilainya itu drifting. Jadi dia akan sedikit demi sedikit naik. Sedangkan saat kita menggunakan filter DMP ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke. Di bawah itu ada beberapa variabel yang nantinya akan digunakan untuk pembacaan sensor MPU 6050 dan juga filter DMP. Selanjutnya ada bagian broadcast MAC address, yaitu nantinya diisi dengan MAC address dari ISP tujuan. Jadi MAC address ini nantinya digunakan sebagai alamat yang akan dituju oleh transmitter untuk dia mengirim datanya. Jadi data pembacaan dari sensor MPU 6050 itu nanti akan dikirimkan melalui protokol komunikasi ISP Now ke alamat MAC address tujuan. Jadi MAC address ini harus benar-benar sesuai sama persis dengan MAC address asli, MAC address dari ISP tujuan tersebut.
Oke, selanjutnya ada struktur data ya. Jadi di sini kita mendefine struktur data. Jadi struktur data yang nantinya akan dikirimkan itu kami menggunakan float yang mana ada 2 variabel di situ, yaitu pitch dan roll. Nanti struktur message-nya itu akan dimasukkan ke dalam variabel myData. Jadi di variabel myData itu nanti berisi data roll dan data pitch seperti itu. Mungkin bisa agak scroll ke bawah Mbak Desi. Stop. Oke. Selanjutnya ada di bagian peer info ya. Jadi itu untuk menginformasikan apakah ISP kita itu sudah terhubung antara remote dan robotnya atau antara transmitter dan receivernya. Selanjutnya ada void MPU data ready, itu digunakan untuk mempersiapkan filter DMP. Selanjutnya ada void on data send. Jadi ini semacam function callback yang mana digunakan untuk menerima data. Jadi sebenarnya untuk yang di transmitter ini karena kita menggunakan komunikasi one way, jadi kita hanya mengirim datanya dan tidak menerima data. Sebenarnya bagian function ini bisa dihilangkan. Namun kita masukkan untuk kita bisa mempelajari lah. Itu gunanya function callback ini untuk apa seperti itu. Selanjutnya ada void setup. Kita men-setup komponen-komponennya di sini. Yang pertama itu ada wire begin. Jadi wire begin ini dimasukkan pin 21 dan 22, yaitu pin SCL dan SJA yang digunakan untuk komunikasi I2C dari ISP 32 ke MPU 6050. Oke, selanjutnya ada MPU.initialize. Jadi ini menginisialisasi MPU. Jadi MPU-nya itu sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya menginisialisasi status dari DMP menggunakan MPU.DMP initialize, sama seperti tadi. Selanjutnya kita memberikan nilai offset dari masing-masing nilai pada data mentahnya sensor MPU 6050, yang mana ada X0 offset, Y0 offset, Z0 offset, dan Z axle offset. Jadi nilai offset ini kami dapatkan dari beberapa sumber. Jadi nilai offsetnya sebenarnya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk pada program kali ini kami menggunakan nilai tersebut karena nilai tersebut merupakan nilai yang paling stabil untuk bisa digunakan di program ini. Selanjutnya bisa di scroll Mbak Desi. Stop. Oke, selanjutnya ada ini ya, if dev status sama dengan 0 ini. Jadi bagian-bagian ini sampai dengan serial pin yang DMP initialization-nya itu digunakan untuk memulai filter DMP-nya. Jadi data yang sudah diambil itu akan difilter di situ. Bagian itu. Selanjutnya ada serial begin. Jadi untuk di serial monitornya kita menggunakan baud rate 9600. Lalu ada wifi mode ya. Jadi kita wifi mode ini digunakan untuk komunikasi ISP now. Jadi dari transmitternya dia itu harus dijadikan mode wifi atau biasa sebut mode router. Jadi
transmitternya itu nanti akan di-set sebagai router yang mana nantinya dia akan tersambung ke MAC address tujuannya gitu. Selanjutnya menginisialisasi apakah ISP now-nya bisa berhasil. Selanjutnya di bawah itu untuk register send callback dan untuk register peer-nya. Jadi untuk menghubungkan antara ISP receiver dengan ISP transmitter. Mungkin bisa scroll bawah lagi Mbak Desi. Stop mungkin stop dulu. Scroll bawah lagi. Sampai bawah. Jadi ini ada program utama kita yaitu di void loop. Pertama MPU akan menanyakan statusnya. Jadi dia akan mengecek statusnya apakah statusnya sudah ready atau belum. Selanjutnya di bagian program tersebut di bawah itu dia akan mengambil data raw. Jadi MPU 6050 itu akan mengambil data raw yang mana data raw tersebut biasanya berisi AX, GX, AX, AY, AZ yang mana itu merupakan accelerometer dan GX, GY sama GZ yang itu merupakan gyroscope. Jadi dari value tersebut, nilai-nilai tersebut itu akan dimasukkan ke dalam function DMP. Jadi salah satu keunggulan dari filter DMP ini di dalam library MPU 6050 itu ada function DMP yang di situ dia bisa dipanggil untuk melakukan kalkulasi secara langsung tanpa kita menjabarkan perhitungannya di bawah. Jadi kita tinggal memanggil nilai yaw pitch sama roll-nya itu menggunakan MPU DMP get yaw pitch roll seperti itu. Jadi nanti untuk nilai yaw itu biasanya ada di indeks ke 0, nilai pitch-nya itu biasanya ada di indeks ke 1 dan nilai roll-nya itu ada di indeks kedua seperti itu. Mungkin bisa scroll lagi Mbak Desi. Oke, selanjutnya nilai dari pitch dan roll yang tadi diambil dari filtrasi dari DMP itu akan dimasukkan ke dalam data yang nantinya akan dikirimkan ke receiver ya. Jadi my data pitch itu nanti akan dimasukkan nilai pitch dan my data roll itu akan dimasukkan nilai roll. Jadi nanti nilai my data yang tadi kita inisialisasi di atas itu akan terupdate seiring dengan hasil perhitungan nilai pitch dan roll-nya seperti itu. Dan untuk yang bagian ISP underscore ERR underscore T result itu untuk sending datanya ke MAC address tujuan dan mengecek apakah datanya itu bisa dikirimkan atau mengalami error. Selanjutnya untuk pengiriman datanya itu kita menggunakan delay 90 milisecond. Mungkin seperti itu yang bagian transmitter. Mungkin bisa share yang di bagian receivernya, di bagian robotnya Mbak Desi. Oke. Selanjutnya ini merupakan program di bagian robotnya. Jadi yang sekaligus dia menjadi receiver. Di bagian ini ada dua library yang digunakan, hanya dua. Yang pertama itu ada ISP Now dan Wi-Fi yang mana keduanya dipakai untuk komunikasi ISP Now. Selanjutnya kita mendefine pin. Jadi pin, trigger pin, dan echo pin ini digunakan untuk sensor ultrasonik. Oke, selanjutnya kita mendefine
struktur data yang nantinya akan kita terima itu struktur data apa. Kita harus menyamakan struktur data yang kita terima itu dengan struktur data yang dikirimkan. Jadi misal struktur data yang dikirimkan dari transmitter itu dia menggunakan float, kita harus menginisialisasi struktur data yang diterima itu menggunakan float juga. Jadi agar tidak ada bentrok atau apa ya, agar tidak ada trouble lah seperti itu. Selanjutnya struktur data tersebut akan dimasukkan ke variabel myData. Oke, untuk bagian motor pin itu merupakan inisialisasi dari pin yang ada di motor drivernya. Selanjutnya ada function, mungkin bisa geser scroll bawah lagi, Pak. Stop. Selanjutnya ada function void on data receive. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, function ini digunakan untuk menerima data ya sebagai callback. Jadi nanti sekaligus dijadikan apa ya, loop utama dari program ini. Jadi data yang tadi dikirimkan itu akan diterima di dalam function ini. Selanjutnya di dalam itu kita akan mencetak nilainya, nilai pitch dan nilai roll-nya itu berapa, yang mana nilai pitch dan nilai roll-nya itu tadi sudah diupdate dari data yang dikirimkan melalui struktur data yang myData tadi. Jadi di situ ada myData pitch dan myData roll. Selanjutnya ada direction motor, itu nanti function yang digunakan untuk mengatur arah gerak motornya, arah gerak putaran motornya. Jadi dia harus dimasukkan ke dalam on data receive karena di program ini on data receive bekerja sebagai loop utama. Selanjutnya kita mencetak menghitung nanti speed. Jadi variabel speed ini nantinya akan digunakan untuk mengatur kecepatan dari motornya. Jadi kecepatan dari motor yang ada di robot itu nanti akan berubah seiring dengan perubahan nilai pitch dan nilai roll-nya. Nanti akan dikalkulasi. Jadi kita akan mengambil nilai absolut dari pitch dan nilai absolut dari roll. Karena kita untuk kalkulasinya memang rentang kecepatan itu kan dia nggak bisa nilainya kalau minus, jadi kita akan mengambil nilai absolutnya. Selanjutnya akan nanti nilai speednya tadi akan digunakan pada ini analog, ada analog light motor enable, ini digunakan untuk mengatur kecepatan motornya. Jadi kecepatan motornya akan berubah seiring dengan perubahan nilai pitch dan nilai roll-nya. Seperti itu. Scroll Mbak Desi. Oke. Selanjutnya stop atas sedikit. Stop. Selanjutnya ada measure front distance ya. Ini function ini digunakan untuk pengukuran sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik nanti akan diukur. Itu ada dua variabel, yaitu yang pertama ada duration dan distance. Jadi duration ini untuk mengukur nilai dari seberapa lama sinyal ultrasonik itu memantul dan kembali ke ultrasonik itu. Jadi dia akan menghitung durasinya. Selanjutnya ada itu nilai durasinya itu akan dihasilkan dari nilai pulse tadi, echo pin. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam perhitungan untuk menghitung jarak. Jadi jarak sama dengan nilai durasi dikali 0,343 dibagi 2 seperti itu. Dengan rentang delay 90. Oke. Selanjutnya ada void direction motor. Jadi ada direction motor yang akan dipengaruhi oleh nilai pitch dan nilai roll-nya. Untuk yang pertama yaitu jika nilai pitch-nya itu lebih dari 20 dan nilai
pembacaan sensor ultrasonik itu lebih dari 10 artinya lebih dari 10 cm, jadi dia jaraknya dengan benda di depannya itu masih lumayan masih jauh ya, itu nanti dia akan bergerak maju. Jadi kami di proyek kali ini hanya bisa menggunakan satu sensor ultrasonik karena kekurangan pin, jadi hanya cukup untuk dipakai satu sensor ultrasonik saja. Jadi nanti jika nilainya nilai dari sensor ultrasoniknya itu dia tidak lebih dari 10 atau dia sudah mepet dengan benda di sekitarnya, dia itu tidak akan bisa digerakkan maju karena penempatan dari sensor ini kita tempatkan di depan untuk menghindari tabrakan di bagian depan. Oke, mungkin bisa di scroll lagi Pak Desi. Oke, selanjutnya ini jika nilai pitch-nya kurang dari 20 dia akan bergerak ke belakang. Selanjutnya jika nilai roll-nya itu lebih dari 20, oke, dia akan bergerak ke kanan. Jadi bagaimana cara robot ini bisa bergerak ke kanan, ke kiri, bergeser tanpa harus berbelok, itu karena pada robot ini dia menggunakan sistem roda mekanom yang mana roda tersebut terdapat semacam roller di rodanya, dan dari masing-masing roda itu mempunyai bentuk sudut yang berbeda di tiap rollernya. Jadi roller tersebut dipasang miring dan dia itu sudutnya berbeda antara satu roda dengan roda yang lain. Jadi dengan menempatkan roda tersebut yang memiliki sudut berbeda ditempatkan dengan sesuai, itu nanti arah putaran motornya entah itu ke depan atau ke belakang itu nanti akan mempengaruhi arah pergerakan dari robotnya tersebut. Mungkin bisa di scroll Mbak Desi. Oke, selanjutnya masih sama. Jadi bagian-bagian program yang ada di void direction motor ini digunakan untuk mengatur arah putaran motornya seperti itu. Mungkin bisa langsung ke bawah. Oke, selanjutnya pada void setup. Jadi pada void setup. Oh ya, sebelumnya pada direction motor tadi kami mengatur rentang antara minus 20 dan sampai 20. Itu artinya nilai yang ada di antara rentang itu tidak akan dieksekusi. Itu untuk mencegah adanya perubahan atau gerakan-gerakan yang memang gerakan itu tidak diinginkan ada di situ gitu loh. Jadi untuk menstabilkan dari remote controlnya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di bagian void setup kita melakukan serial bikin seperti biasa. Selanjutnya menginisialisasi apakah ISP now itu error atau tidak, itu di bagian ISP now init. Selanjutnya register dan scroll bawah lagi ada sih. Oke, untuk selanjutnya ada inisialisasi pin bawah lagi. Oke, untuk yang di void loop, oh ya, ini sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Untuk yang di void loop ini sebenarnya ini kosong ya, jadi dia tidak ada program di situ. Mungkin bisa dihapus saja yang program kode yang ada di dalamnya, Mbak Desi. Kode yang di dalam void loop mulai dari ya long duration sampai bawah delay itu mungkin bisa dihapus saja. Cuma sampai delay, jadi kurung kurawanya enggak. Oke.
Jadi untuk program pada robot itu seperti itu cara kerjanya. Mungkin bisa langsung share hasil pengujian robotnya saja. Oke, berikut merupakan hasil pengujian dari robot kami. Jadi sebenarnya robot tersebut arah putaran rodanya, motornya itu sudah sesuai dengan algoritma yang kita buat. Jadi dia sudah bisa berputar maju, berputar mundur, sesuai dengan algoritma yang kita buat tadi. Namun setelah kami lakukan pengujian itu kita mengetahui terdapat satu motor yang mengalami penurunan kondisi, yaitu di motor bagian kiri depan itu dia kecepatan putarannya itu lebih lambat dibandingkan motor-motor yang lain. Itu terjadi karena memang motornya sudah mengalami penurunan kondisi atau sudah mau rusak, jadi mempengaruhi arah gerak robot tersebut. Jadi misal dia harusnya bergerak maju, itu robot akan sedikit mengalami persimpangan atau akan sedikit serong ke arah motor tersebut, seperti itu. Sedangkan untuk sistem-sistem yang lain seperti kecepatan motor dan juga lain-lain, arah putarannya dan kecepatan motor yang lain selain motor tersebut itu sudah sesuai, dan sensor ultrasoniknya juga sudah bekerja. Jadi dia akan menghentikan robot untuk bergerak maju jika sensor tersebut mendeteksi adanya benda di depannya. Seperti itu. Mungkin seperti itu hasil pengujian dari robot Mekanum ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Desi, silakan. Baik, terima kasih. Ya, untuk yang terakhir ya ada kesimpulan. Implementasi kendali robot Mecanum Wheels menggunakan gestur tangan menunjukkan inovasi dalam pengembangan sistem kontrol yang lebih intuitif. Pemanfaatan sensor MPU 6050 dan ESP32 menunjukkan kemajuan dalam memanfaatkan teknologi sensor dan mikrokontroler untuk aplikasi robotika. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan robot Mecanum Wheels dengan gerakan tangan, menciptakan pengalaman pengendalian yang lebih natural. Kemampuan Mecanum Wheel untuk bergerak ke semua arah secara independen memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.